Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue bersama dengan Puma Deviate Nitro Pure. Kalian lihat warnanya hitam cakep banget. Itu yang bikin gue langsung kepincut waktu main-main ke websitenya Starting Line. Ya jangan lupa dong, kalau kalian mau belanja sepatu lari ada tempat beli yang sudah pasti original dan ada kode voucher dari kita buat extra benefit buat kalian ya. Kalian bisa cek aja di link di bawah dan masukin juga kode voucher atau kode membership-nya ya pas lagi bikin member di website-nya mereka. Balik ke sepatunya. Dari pajangan di rak, gila, cakep banget. Ini Puma Deviate Nitro Pure yang kalau boleh disingkat, ini adalah versi non-plate-nya dari Puma Deviate Nitro yang keempat. Kemarin udah pernah kita bedah. Nah, bedanya di mana? Kalau secara secara garis besar, bedanya cuma satu, nggak pakai plat doang. Tapi setelah kita coba, ada banyak hal menarik di balik sepatu ini. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Puma Deviate Nitro Pure. Langsung aja di layer A1 kita bahas uppernya. Ini jujur menarik ya. Cuman pertanyaan gue, kok bisa-bisanya Puma itu naruh TPU filmnya cuman setipis dan sekecil ini? Ya ringan gitu, memang keren sih. Tapi man, ini akan kalian butuhin banget. Mileage-nya tinggi banget gitu kan. Si TPU film ini selain logo Puma juga berfungsi sebagai reinforcement, protection juga gitu kan. Sayang banget. Kenapa? Karena kalau dari temuan kita, uppernya ini bukan yang terbaik guys. Cuman sekitar 2 detik aja dia jebol tuh di sini. Makanya kita butuh ekstra TPU film yang menjaga, karena TPU film ini lumayan loh. Puma itu selalu kuat ya, lumayan. Aduh sayang sekali Puma ya. Cuman kalau kalian pernah nyobain ini sepatu, ini swear ya, salah satu upper yang paling enak, kerasa premium, apalagi di kelasnya di harga 2 jutaan. Ini nggak main-main sih kalau dari feel premiumnya ya. Kalian pegang aja, kerasa mahal gitu Puma. Kebetulan gue ngetes sepatu ini side by side dengan brand Jepang. Punya brand Jepang aja kerasa kurang premiumnya dibanding Puma ini. Gokil kan? Nggak berhenti sampai di situ. Ada penemuan yang menarik lagi. Deviate Nitro Pure ini ternyata full ya. Ini gazetted tang. Gokil sekali ya, dan ini padding-padding atasnya juga enak teman-teman tuh, nggak tebel tapi nyaman. Ada sedikit busa di sini yang kena ke bagian punggung kaki kita, nggak bikin lebih panas dan nggak berat juga, tapi bikin lebih nyaman ya. Apalagi ya, dari segi upper sih harus gue akuin ini cakep banget. Dan poin yang paling menarik kalau kalian harus lihat ini ya, perhatiin uppernya. Ini yang all blacknya bahkan sangat cocok buat dipakai ngantor atau dipakai sebagai sneakers sehari-hari, ya nggak sih? Coba komen di bawah nih. Catatan kaki aja, biar kalian tahu nih ya, fittingnya ternyata memang enak banget. Dari Deviate Nitro 4 sampai Deviate Nitro Pure ini, fitting Puma itu udah jauh berbeda dibanding sebelumnya. Ini yang gue pegang adalah size 45. Lebarnya itu di 105,5, artinya udah masuk ke wide. Padahal ini versi reguler loh. Enak banget jadi fittingnya di bagian bola-bola kaki. Gua aja meskipun salah ya ukuran, harusnya gue di 46, masuk sini masih bisa sedikit maksain ya. Tapi ternyata di bola-bola kaki hingga tuh boxnya itu kerasa lega. Ini poin plus lagi buat Puma. Dan ratingnya itu 6,5 dari 10 ya buat layer A1. Kita masuk ke layer A2 di mana ini adalah midsole-nya ya. Nah, ada satu hal yang gue juga tarik-tarikan nih, nggak cukup banyak sumber literaturnya, apakah ini masuk ke super critical foam atau bukan? Karena kalau mau masuk ke kategori super trainer biasanya memang harus pakai super critical foam. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, meskipun luarnya hitam, ini dalamannya putih ya, dicat hitam teman-teman. Dan
Ini kalau gue baca-baca lagi, ternyata foamnya di-infuse sama supercritical nitrogen. Makanya kalau ada istilah-istilah nitro itu sebenarnya bukan biar kelihatan cepat, tapi memang supercritical gas yang digunakan adalah nitro. Jadi kesimpulan sementara dia adalah supercritical foam ya teman-teman ya. Nah ada hal menarik lagi teman-teman. Ini awalnya gue juga nggak notice, tapi coba lihat di sini ya. Ini ada platnya seukuran nggak kayak kartu ATM lah, lebih panjang daripada kartu ATM gitu. Untuk menstabilkan, pantesan ya kerasanya itu stabil meskipun karakter si foamnya ini super kritikal. Oh iya kalau kalian mau tahu juga, itu di bagian heel durometernya itu 13,5 HA dan bagian forefootnya itu 13 HA. Jadi memang ini masuknya empuk banget. Nah, itu ciri-ciri supercritical foam sih biasanya empuk banget tapi juga responsif. Makanya kita coba ngetes dengan tes drop ball. Kurang lebih reboundnya itu di 28%-an rata-rata di bagian heel dan lebih gede lagi di bagian forefootnya itu di 34% ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di layer C dan layer E terutama ya. Bagaimana sepatu ini kayaknya memang diutilize untuk midfoot striker deh atau forefoot striker lah seenggaknya. Nah balik ke sini lagi dengan rebound yang cukup elastik ya kayak tadi dan karakter yang empuknya itu bisa lah kita simpulkan kalau memang sebetulnya ini adalah karakter supercritical foam. Dan dari data yang gue kumpulkan dari beberapa literatur juga mengamini kalau memang digunakan supercritical nitrogen di midsole ini ya. Nah hasilnya memang jadi sangat menarik teman-teman. Soal yang ringan, tapi dia bukan yang paling ringan ya di kelasnya, tapi juga empuk dan responsif ya. Ditambah dengan kestabilan berkat bantuan ada plat di sini. Gokil ya. Kalau gue disuruh nilai, dari benchmarking gue, ratingnya itu 9 dari 10 loh untuk midsole-nya ini. Nah, ini kan sangat mengancam berarti kan buat para super trainer yang lain. Kita lihat dulu deh hasil keseluruhannya ya. Sekarang kita pindah ke layer A3. Yang dimana kalau kita lihat ini Puma Grip. Wah, Puma Grip sih nggak usah ditanya teman-teman ya. Pertama gripnya di permukaan licin, kering ya, dan di permukaan licin basah itu bagus. Ini setidaknya menurut pengujian kita. Nah, ada sedikit agak licin ya memang kalau permukaannya basah banget, tapi memang case by case condition tidak berarti dia super licin. Menurut gue masih bisa ngegrip lah dia. Minusnya itu sebetulnya dari Puma Grip ini adalah bobotnya jadi lebih berat karena kalian bisa lihat sendiri ini cukup tebal. Dan ini rubber yang kokoh banget, kurang lebih setelah kita tes hanya berkurang 1,2 mm ya. Puma Grip gitu loh ya. Kalau kita benchmarking hasil tes kita dengan alat yang sama, durasi yang sama, top 3-nya itu selalu Puma Grip, Vibram, dan Continental ya untuk durabilitas. Jadi udah nggak usah dipertanyakan lagi. Jadi untuk outsole-nya sendiri kita berikan rating 8,5 dari 10. Nah kemudian untuk rata-rata nilai materialnya kita berikan 8 dari 10 ya, berdasarkan layer A1, 2, dan 3-nya tersebut. Tapi ini belum final teman-teman ya. Mari kita lihat bagian yang lain. Oke, kita pindah ke layer B. Pertama untuk construction-nya, biar nggak panjang kali lebar banget, gue akan sampaikan beberapa hal menarik. Yang pertama nih ya, soal lem-lemannya, dia kuat banget teman-teman. Nah, gue mau kasih note aja sama kalian. Kalau kalian beli warna hitam, nah ini lemnya agak kelihatan sedikit, tapi nggak mengganggu secara visual. Dari beberapa update terbaru yang gue baca, memang kadangkala produsen itu suka bikin sedikit over tuh lemnya, jadi agak kelihatan. Nah, kayak ini nih di bagian depan gitu ya. Tapi ini mungkin sebagai extra measurement biar tidak mudah jebol gitu si sepatunya. Dan ini pun secara visual tidak mengganggu teman-teman ya. Tuh, dari jauh juga tidak ngeganggu, cuman memang lemnya ini lebih kelihatan dibandingkan dengan warna-warna yang lain di warna hitam. Gue mau kasih tau kalian itu aja. Jadi tapi nggak ada masalah, ini tetap ori. Dan jangan lupa kita belinya juga di starting line, udah dijamin original teman-teman ya. Nah selain itu kita juga ngomongin soal panel-panel. Panel-panelnya ini tuh rapi banget teman-teman. Namanya juga Puma. Puma tuh salah satu yang konsisten, punya kualitas terjaga banget. Jadi kerapihannya bener-bener terjaga dengan baik lah. Terus dari segi konstruksi ini, gue mau lanjutkan sedikit tentang penggunaan plat di sini ya. Kenapa harus ada plat di sini sih? Karena ini adalah posisi arch kita. Nah, kalau nggak dijaga di sana, ketika arch kita kolaps, mengingat ini midsole-nya juga empuk teman-teman ya, jadinya akan kurang nyaman dan lebih cepat pegel. Sedangkan harusnya tidak terjadi ya dengan adanya support di sini. Nggak cuma itu teman-teman, penggunaan plat di sini juga membantu kestabilan. Jadi kalau kalian pernah pakai sepatu dengan supercritical foam, pasti ngerti lah gimana si foam ini terlalu squishy, kurang stabil teman-teman ya. Jadinya
Jadinya beberapa ada yang, ya mungkin kalian ngerti lah ya, bener-bener kayak berjalan di atas marshmallow banget. Makanya sangat dibutuhkan plat kayak gini untuk menyeimbangkan, tapi ini bukan untuk performance sekali lagi teman-teman. Takutnya masih ada yang salah ngira plat kayak gini tuh untuk performance, tapi kalau cuman segini, no, ini hanya untuk kestabilan dan ini aman banget teman-teman ya. Makanya untuk di layer B ini kita berikan rating 8 dari 10. Oke, kita lanjut ke layer C di mana kita mau bahas motion dan gauge stability di sepatu ini ya. Yang pertama, gue mau kasih catatan sedikit teman-teman ya. Kalau kita lihat kayak gini, kesannya kan kayak rata ya. Nah, coba kalian cek sepatu kalian. Kalau bagian platform sininya ya, sama uppernya itu sama, itu biasanya jadinya kurang stabil. Tapi kalau dia lebih lebar, nah ini memang sengaja dibikin untuk lebih stabil. Gue agak kaget pas lihat pertama, loh kok kayak yang rata? Tapi setelah diperhatikan ternyata enggak. Toh memang ada bedanya beberapa milimeter teman-teman ya. Dan first impression gue ketika mencoba sepatu ini, dia empuk tapi kerasa lebih stabil. Gue lebih pede jalan kaki pakai sepatu ini ketimbang sama Evo SL. Nah, itu mungkin akan jadi topik yang menarik untuk digali dalam satu video sendiri ya. Teman-teman, perlu nggak kita versusin ya Deviate Nitro Pure ini dengan Evo SL? Atau kita kumpulin aja sekaligus ada apa aja di kelasnya dia. Misalnya Nova Blast 6 harusnya jadi kompetitor directnya dia juga loh sekarang. Dengan harga yang kurang lebih sama-sama juga. Terus kita juga ngerasa ini sepatu tuh apa ya, dia anteng, tapi kaki kita tuh kayak dipaksa ke depan terus. Nah, kalau gue perhatikan memang secara geometri sepatunya lebih diutilize untuk kita mendarat bener-bener di midfoot ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah merasakan Deviate Nitro juga ikut merasakan ya. Di sini kurang lebih rasanya seperti itu. Kalau kita perdalam, rockernya ini kelihatannya kurang agresif kan ya. Kalau dari luar, nggak dipotong sini ya. Kita liatin ini agresif banget dan sangat ngebantu kalau gue boleh jujur rockernya. Jadi beberapa hal yang gue perhatikan pas lagi lari dengan sepatu ini ataupun jalan ya dengan sepatu ini, kerasa rockernya begitu agresif dan sangat-sangat ngebantu. Tahu-tahu ya naik aja pace kita, nggak berasa. Set. Nah, tapi ada yang menarik juga teman-teman, tester kita ternyata cukup HR-nya cukup stabil dengan menggunakan sepatu ini. Bolehlah kali ini kita sertakan juga. Saya thank you dulu dong buat Kang Rija, salah satu pelari tenar Bandung yang ikut ngebantuin kita ngetes sepatu ini, terutama kemarin sempat dia coba juga di half marathon ya, 21 km. Oke, kalau gitu layer C ini ratingnya berapa? 8,5 dari 10 juga guys. Gue mau bahas sedikit aja tentang gimana impact-nya buat jalan sebelum kita bahas di layer E sebagai sepatu lari bener-bener. Jadi pertama, sebagai sepatu jalan, gue ngerasain pakai Evo SL buat jalan, gue ngerasain juga pakai ini buat jalan. Jujur, ada satu yang bikin gue lebih pede. Salah satunya itu kalau gue perhatikan, platnya ini sedikit lebih panjang dan kesan lebih stabil atau lebih firmnya itu didapat. Bahkan gue punya impresi sedikit nih ya, seolah-olah kalau pakai Evo SL itu begitu kita jalan, napak atau lagi lari ini ya, landing, dia itu kompres banget tuh si midsole-nya. Sedangkan dengan yang ini, harus kita cek videonya memang teman-teman, rasanya tidak segitu kompres. Nah, kita coba liatin ya kalau ada slow motion-nya di sini kita bisa lihat, nikmatin visualnya bareng-bareng. Kita lanjut lagi sebagai sepatu lari teman-teman ya. Gue mau kasih pujian buat sepatu ini karena kalau kita ngomongin sepatu lari apalagi yang untuk performance seringkali terjadi perbedaan di kilometer 0 sampai kilometer 21. Nah, balik lagi sama Kang Rija yang kemarin udah ngetes di salah satu event di half marathon. Ternyata dari kilometer 0 sampai kilometer 21, feel sepatu ini sama persis. Bener-bener dari awal sampai akhir tuh begitu aja. Rasanya mungkin beberapa user Evo SL bisa juga agak relate ya, karena sepatunya tidak selalu sama feel-nya. Dan enaknya lagi teman-teman, kalau yang gue temukan secara pribadi, ketika kita ketemu jalan-jalan yang kurang lurus gitu ya, ketika kita pakai beberapa sepatu yang super critical foam, dia jadi terlalu mantul-mantul, atau jadi agak kurang predictable. Nggak tahu mungkin gue doang atau teman-teman ada yang ngerasain juga, silahkan komen di bawah ya. Berhubung gue larinya seringnya kan di Bandung, ya kan jalannya juga keren-keren banget teman-teman. Bisa sampai ada pipa keluar, ada lubang nggak ditutup gitu kan, makanya sangat deg-degan kalau kita lari dengan super critical foam. Sedangkan dengan yang ini enggak, gue menemukan rasa pede yang jauh lebih tinggi ketika lari di permukaan-permukaan gak rata di Bandung dengan sepatu ini. Oh ya, balik lagi ke feel yang sama dari kilometer 0 sampai 21 tadi.
Kita menyimpulkan kalau seharusnya tidak ada degradation dari si foamnya ini dalam jarak pendek maupun jarak jauh. Tapi dengan catatan ya, kita belum pernah ngetes dalam sekali lari itu sampai full marathon course. Tapi seharusnya itu akan tetap sama feel-nya sampai di kilometer 42. Barangkali ada teman-teman yang pernah uji coba juga, silakan ditambahkan ya. Gue sih ngelihatnya ini hal yang positif teman-teman ya. Satu, dia tahan lama, yang kedua juga dia relatif agak stabil dibandingkan banyak super trainer yang lain. Cukup pede lah melangkah dengan sepatu ini. Yang ketiga, kemungkinan besarnya adalah ini akan sangat-sangat durable terutama di outsole-nya. Kok bisa? Kalian bisa lihat sendiri ini Puma gripnya berkali-kali kita ngetes, baik itu Deviate Nitro 4, kemudian Deviate Nitro Pure, hasilnya mirip-mirip aja, memang dia badak dan durable. Makanya kalau mungkin nih ya, gue ngeliat dari segi pelari, kalau teman-teman belum bagus banget form larinya, atau teman-teman banyak lari di yang permukaan gak rata kayak di Bandung, ini mungkin bisa jadi pilihan lebih bijak daripada kalian beli Evo SL. Yang sebenarnya Evo SL tuh nggak jelek sama sekali, cuman dia itu liar banget. Nah, ini mungkin adalah versi lebih civilized dan mudah diajak kerjasama dibandingkan Evo SL. Meskipun kalau harus dibilang ini cocok buat pemula, gue masih agak mikir-mikir sih. Kenyataannya, banyak PR pemula untuk bisa pakai sepatu ini. Minimal deh strength training dan benerin formnya dulu. Tapi kalau harus milih ya pemula antara Evo SL atau ini, gue nyaranin tutup opsi Evo SL, langsung maju ke sini aja ya. Karena apa? Karena ya tadi itu kerasa lebih stabil. Oke, nah ini juga menjadi sedikit tambahan poin ya, terutama dari layer E-nya. Dimana nih kalau kita lihat-lihat total poinnya dengan ditambah sedikit modifier dari layer E-nya, kita berani berikan rating 8,5 dari 10. Tepuk tangan dulu dong buat Puma Deviate Nitro Pure ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat ada kekurangannya nggak? Setiap sepatu pasti ada kekurangannya. Satu-satunya yang mungkin harus diwaspadai adalah di uppernya aja. Kurang kuat, dan gue sangat berharap sih sebenarnya Puma nambah TPU film di sini. Tapi so far gue belum menemukan indikasi kayak robek di samping gitu ya. Paling banter ini nih, robeknya di bagian sini kalau banyak bergesekan ya. Tapi kalau kalian ada yang pakai udah lebih dari 300 km, coba komen di bawah, kita diskusi lebih lanjut. Sisanya nggak ada kekurangan berarti. Dan satu hal menarik lagi teman-teman, ini harganya jelas di bawah Evo SL ya, sebelum diskon. Kalau Evo SL mungkin di 2,7, kemarin kita dapat di starting line, ini cuma 2,5-an aja. Lumayan, selisih 200.000 bisa beli kaos kaki. Kayak yang lagi kita pakai buat ngetes ini, kaos kakinya sumpah enak banget. Dengan harga segitu, bisa dapat 1 plus kembalian pula. Ini kita lagi pakai kaos kaki dari Stay Hoops ya, salah satu brand kaos kaki tenar yang kalau kalian belum pernah cobain, harus cobain karena nyaman banget ketemu sama upper Puma ini. Juara bos ya. Dan gue sih dengan pede merekomendasikan ini sebagai salah satu super trainer yang approve by gue ya. Terutama buat kalian yang belum kencang-kencang amat, harus milih super trainer, ini bisa menjadi pertimbangan. Karena kita ngetes, gue pribadi ngetes di PS8, Kang Rija ngetes di PS7, dan kita merasakan kalau ini sangat-sangat enak sekali di PS gitu. Apalagi nanti kalau kalian udah naikin pace-nya. Jadi sebelum pace kalian sudah terlalu cepat dan kalian butuh sepatu kayak gini, langsung aja sih kata gue, main-main ke websitenya Starting Line dan masukin kode promo atau kode voucher waktu lagi daftar membership-nya. Nah, kalian bisa langsung cek linknya di bawah. Jangan lupa masukin kode SLXU polisnya ya, biar kalian bisa dapat semua benefit-benefit dari Starting Line. Itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.